Alhamdulillahilladzi amarona bisolati waz zakati was siyam wa ala alihi wa sahbihi asrofil anam sayyidina wa habibina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi madamatil ayyam amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Al-hadis. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon-calon tamu Allah yang berbahagia, dalam kesempatan di siang hari ini menjelang sore, alhamdulillah kita bisa berkumpul untuk yang pertama kalinya. Karena nanti ada program lagi manasik menjelang keberangkatan. Sebetulnya manasik ada 3 kali. Sekarang yang pertama, nanti kemudian yang kedua. Biasanya seminggu sebelum berangkat. Ditambah yang ketiga menjelang terbang nanti di penginapan dekat bandara. Kemudian yang selanjutnya, dalam kesempatan di sore hari ini, kita bisa berkumpul di tempat ini dalam satu tujuan yang sama tentunya, yakni untuk melaksanakan ibadah umroh. Yang kebetulan sesinya ada 2, maksudnya ada 3-4 pemberangkatan. Mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama di tanggal 31 Desember. Ini nanti jumlahnya kurang lebih ada 33 jamaah. Kemudian yang nanti Januari tanggal 19 itu ada 41 jamaah. Maka untuk menghemat efisiensi waktu dan sebagainya, sengaja manasiknya dibarengkan. Toh dalam kesempatannya nanti ini pelaksanaannya sama, cuma bedanya ada yang plus Turki. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini pula insya Allah tanggal dan pesawatnya sudah fix, tiketnya sudah saya pesan dengan jumlah yang tercatat. Mudah-mudahan tidak ada rintangan halangan apapun, bisa berjalan sesuai rencana. Karena kebetulan, mohon maaf, sebagai informasi, saya hampir 20 kali umroh. 20 kali umroh ini menggunakan travel yang sama. Dan alhamdulillah semuanya lancar-lancar saja. Tidak ada halangan apapun. Karena memang faktor kedekatan. Karena pertama kali travel yang kita ikuti ini namanya Bahana Sukses Sejahtera Travel. Itu kenalnya sejak awal buat travel sebagai bentuk kepercayaan sejarah. Kenapa saya menggunakan travel ini terus? Karena yang lain belum tentu. Ini yang pertama. Jadi sejak awal ketika di tahun 2015 pertama kali umroh, ini menggunakan travel yang sama sampai hari ini. Karena awalnya direkturnya itu dulu usahanya menggunakan penjualan kartu tri. Kemudian saya ngobrol, saya bilang daripada buat itu masih mending kalau punya uang bikin travel. Nah dia ngomong, Kang Haji, saya dari mana jamaahnya nggak bisa? Saya bilang insya Allah dari Serang ada. Kebetulan yang pertama kali berangkat 80 jamaah yang ngirim saya, sehingga sampai hari ini saya tidak pindah ke travel yang lain. Ada bentuk kepercayaan karena memang situasi sekarang, mohon maaf,
banyak masuk kampung-kampung travel abal-abal, sehingga banyak yang kemudian tidak berangkat, naudzubillah. Satu. Yang kedua, ada juga sekarang yang masuk oknum-oknum, mohon maaf sebagai informasi sebelum saya masuk ke manasik haji. Ini informasi dulu. Banyak yang masuk ke kampung-kampung itu ada sekarang program yang namanya program umroh murah. 5 juta nabung, berangkatnya 3 tahun kemudian, tidak dimintai tambahan. Kedua 5 juta, yang kedua 10 juta 2 tahun. Kemudian yang ketiga 15 juta, berangkatnya 1 tahun. Ini sudah mulai masuk ke kampung-kampung, tolong ibu bapak waspada. Artinya, mesti kenal bener mah aja lah. Duit masuk, kemudian berangkat tidak, bukan berarti kemudian sukudon, waspada kan perlu, hati-hati. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, alhamdulillah berjalan, ratusan bahkan mungkin ribuan jamaah sudah diberangkatkan oleh travel ini. Saya undang beliau, kebetulan baru datang dari Dubai, direkturnya, jadi betul bangkit hadir. Nah, kemudian selanjutnya administrasi yang ada Bapak Ibu, seperti alhamdulillah kita lakukan pembuatan paspor juga cepat, alhamdulillah. Suntik meningitis, BNPB jemaah sebelum disuntik, padahal doa bercilik. Hari sini mungkin di mana lebih, tapi itu kemarin buatan ayun. Nah, ada solusinya, alhamdulillah bisa berjalan lancar. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti prosesinya adalah ketika kita akan melaksanakan ibadah umroh, ada yang mengatakan ini haji kecil. Itu dalam kitabnya tidak ada, cuma istilah umum masyarakat. Lamun wong umroh itu artinya haji cilik. Bahkan ada sebagian yang bicara begini, ya lumah umroh, ibadah turun benar, salat turun benar, nanti turun becus, dosa akeh di rumah umroh, pengen jalan doang. Ya itu mau pikiran wong seperti apa ngomong itu. Jadi jangan dihiraukan, abaikan saja. Yang penting tujuannya pula-pula ini tolong ning hati tanamkan nawaitunya adalah karena Allah. Siji. Kemudian yang kedua, biasanya memang mohon maaf ibu bapak, peraturan umroh sekarang ketatnya luar biasa. Kemarin juga direkam video call teman yang ada di Mekah, ini yang sudah hampir mirip haji yang saking penuhnya. Karena pengaruh si corona 2 tahun, kemudian kayak seperti bendungan dibuka. Niki rebutan luar biasa. Mun aturan main pakai wong umroh ku sedikit daftar. DP 5 juta, ada kwitansi sing travel, bisa diurus rekomendasi kamu di Dewan Kemenang, baru bisa bikin paspor. Harus ada DP 5 juta. Jadi itu sebuah kepercayaan. Tapi alhamdulillah untuk DP jamaah semua sampun tertackle sedangkan, sehingga sampun masuk, yang penting bisa bikin paspor. Nah, artinya kenapa ini dipunyai kampung kelancaran saking ketatnya, karena memang untuk menghindari ketidaknyamanan jamaah untuk saat-saat sekarang ini. Karena tadi itu banyak orang masuk kampung-kampung, travel banyak untuk melaksanakan umroh dan sebagainya, ini masuk kampung mulai rame. Maka ibu bapak perlu kehati-hatian. Wis ari sing durung biasa menapik, jadi berarti koning kula bae boten ya, silakan ke siapa saja. Tapi napik sampai naudzubillah kejadiannya seperti sing sampun terjadi saat. Bahkan kejadian bulan Oktober yang lalu belum berangkatkan jemaah haji, ada jemaah umroh maksud saya, wenten jemaah umroh itu Rawu meriki daftar, baji belum pengen umroh, tapi bulan tahun yang lalu belum gagal, betul berangkat lewat travel si A. Tapi belum daftar pengen diri, cuma mau bayar ketika pasti berangkat harus terbang pengen bayar. Jadi orang itu bayar di bandara, saking boten percaya. Atau memang mungkin trauma lah, wajar. Trauma. Nah jadi akhirnya sekali ditalang ini pula begitu di bandara kan bayar. Bener baji tiketnya jam lain dan 2 jam lagi terbang. Dia dibayar saya jadi dibayarin. Loh tidak bisa. Waktu pangan kerupuk ya. Ini sial sekali. Nah kemudian Bapak Ibu si pulang muliakan,
Insya Allah nanti yang 31 Desember berangkatnya di tanggal 31 Desember, tiket, pesawat, kemudian yang lainnya sudah fit. Dan sebagian yang masih proses pembuatan paspor belum yang ada, tapi nama sudah masuk. Tinggal nanti diambil, insya Allah nanti dari kami yang akan ambil ke imigrasinya. Dan yang sudah jadi sebagian, ibu bapak, paspornya jangan khawatir, sudah diserahkan di travel ya. Kalau yang sudah jadi, semua sudah masuk di sana. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara prosesi dari berangkat sampai pelaksanaan umroh. Dan mohon maaf yang tanggal 31 Desember tidak saya dampingi, karena yang mendampingi nanti Beten, Sios, Rayat Gula mungkin ya, kemudian sering kecil pula di Fikri Singawal. Telepon karena kondisi kesehatan pula ya. 31 Desember berangkat, pulangnya tanggalnya kurang lebih, berarti kalau 10 hari itu tanggal 10, istirahat 10 hari, 19-nya langsung, bukan 9 hari istirahat, langsung terbang itu beserta keluarga. Jadi mengurangi tenaga. Nah kemudian yang selanjutnya, umroh ini Bapak Ibu sih boleh muliakan. Aku sih umrohku di wong pada ngomong akan umrohku asalnya saking kalimai amaro. Amaro iku merame ngemakmurakan Masjidil Haram, arane umroh. Meramaikan ibadah di Masjidil Haram itu namanya umroh. Hari umroh waktunya kapan saja, tapi haji waktunya tertentu. Hari umroh bebas, mulut berangkat umroh monggo. Kemudian bulan-bulan sing aturan. Nah kemudian insya Allah hotel yang akan Bapak Ibu tempati tidak jauh dari Masjidil Haram untuk di Mekah. Kurang lebih paling jauh 300 meter, bahkan 200 meter sampai dengan gerbang Masjidil Haram. Kecuali lah masih hotel di Ka'bah yang nambah mana gitu mah, karena Ka'bahnya jauh dari halaman masjid. Ini jalurnya di jalur Jihad Sud. Kalau Jihad Sud itu kurang lebih 250 meter saja hotel. Kalau umroh dan haji sekarang kebetulan dijamin semua. Jadi ibu bapak yang sudah ongkos sekian tidak mikir limangan, makannya 3 kali sehari. Kemudian busnya juga tidak usah bayar lagi. Kemudian hotel gak usah bayar. Kalau nanti kemudian di sana di luar program-program seperti Jabal Mamit, kemudian ada juga Taif, itu di luar program. Tapi untuk di travel secara keseluruhan semua tidak ada biaya lagi. Jadi umpamanya makan harus dipikiri, takut-takut nanti jemaah umroh ngegawane abon, usang dan sebagainya. Dan makanannya untuk umroh itu makanan Indonesia. Kebetulan juga koki-kokinya ini Indonesia. Satu. Kemudian yang selanjutnya adalah sekarang prosesi. Prosesi contoh saya gambarkan ada 3 macam hal. Satu, sebelum berangkat. Apa sih persiapan yang harus dilakukan sebelum berangkat? Yang pertama, niat. Yang penting nawaitu dikit, aku nawaitu nih. Kita tanamkan nawaitu ibadah karena Allah. Rumasa badan belok, dosa akeh, maksiat akeh, ibadah kurang cangkem. Manawi lewat berangkat umroh, Allah buka hidayah, dosa diampuni, maksiat dihapus, ibadah diterima nih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita numpuk-numpuk harta, duit akeh, ibadah tidak pernah dilakukan. Urutan dunia gak ada selesainya. Tapi minimal kalau dunia yang untuk ibadah, insya Allah mendatangkan barokah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua persiapannya apa? Satu, jelas mohon doa ning Allah. Manawi boten wonten udur rintangan halangan apapun pripun becarane, ya Allah dalam menjadi bahasa Serang rada maksa sepen ning pangeran. Ya Allah berikan berangkat umroh, pokoknya berangkat ya Allah, orang akhir berangkat mah premen carane. Allah sing ning dalan. Ya bahasa kula awak kan kudu boten. Ini yang pertama. Kedua, kemudian yang ketiga, jalur ning Allah nasib si kuat. Karena mohon maaf, faktor X maka tergantung Allah. Ada saja hal yang tidak diketahui di luar kemampuan manusia, yang mungkin semua itu adalah catatan sedih Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang selanjutnya adalah persiapannya masing-masing tradisi budaya ya. Kadang-kadang wonten lamun daerah Betawi mau umrohan ke Pak Sulaiman hajatan. Undang-undang tetangga dulu ada yang begitu. Lah jebul mencukup yasinan bisa keluarga, monggo aturan gak jadi soal. Silakan yasinan sedulur, dapat selamat. Ada juga tradisinya ketika akan berangkat elokan wonten sing jarak puter. Bagus. Saya tidak melarang, saya tidak menganjurkan paksa, tetapi kalau tujuan memperbanyak doa aturan, jarak segala macam silakan. Ada juga kemudian prosesi pemberangkatan. Namun itu lingkip yang keramat itu diberangkatkan adat qomat dan sebagainya. Bagus, tambah doa. Lagi haji boleh masukkan serakah, mutusin mobil langsung keloyong di manek langsung aturan. Arane umroh pelit. Orang bilang sedekah aja. Itu persiapan. Dan hal-hal yang lain seperti paket ihram, mohon maaf ya, yang untuk Januari 19 Januari punten batiknya dereng dados dan ini tanggal 24 Desember sama kopernya. Ini mencontoh doang kopernya cuma batik untuk yang 31 Desember mungkin dibagikan. Tapi yang untuk Januari mohon maaf tunda dulu, nanti pertemuan yang selanjutnya untuk yang 19 Januari pemberangkatan Turki itu nanti ada batik lagi dan kopernya. Nah untuk yang 31 Desember ini nanti dibagikan, cara jahitnya bagaimana, modelnya bagaimana, itu nanti disampaikan anak yang bertua pula mungkin. Itu yang ketiga, keempat. Yang selanjutnya lebih pokok adalah belajar tentang ilmu-ilmu umroh. Kudu dikukumin. Wong lunga umroh itu wajib gede naon ilmu nih. Karena bagaimanapun untungnya ada pembimbing. Lah jadi ibu kula mboten ngerti ning hukum-hukum ini intil di sini. Silahkan, berarti gue balikin pakatnya umroh intil. Atau haji pembantuan kalau jadi soal, gak jadi masalah. Yang pertama yang perlu diingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah rukun umroh niki wonten 5. Rukun umroh wonten 5. Materi kita langsung ajarkan. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5. Ini sebagai pembelajaran gugur kewajiban. Tapi pada ujungnya mungkin tetap mengikuti arahan pembimbing kalau jalur yang diarahkan di travel. Itu insya Allah sedanten sesuai kalau syariat insya Allah. Yang pertama niat. Ini penting untuk diketahui. Nanti diajarkan, dibimbing, dituntun insya Allah. Yang kemudian kedua adalah tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat cukur atau tahallul. Yang kelima tertib. Nanti disampaikan. Nah kemudian kalau sudah mengetahui ini, berarti kita ini merupakan bagian daripada pembekalan. Ujungnya nanti yang bertanggung jawab dunia akhirat pembimbing. Maka ini beratnya luar biasa kan. Masih mendingan bimbing bocah PAUD 1000 anak PAUD TK dibimbing jalan-jalan 1000. Itu masih enteng Pak Sigriwa ketimbang ngurus kesing tua model kayak ini. Diomong nangkel kenceng orang enak, didengarkan ngejengkelakan. Itu dinamikanya. Jadi saya mengalami waktu haji bareng tajurut balak. Wake wong betutan. Apa mesti kali pun. Peminggu sepedupro nih soal. Itu masih turun di dhuwur. Itu biasa. Makanya saya ingatkan kepada generasi saya, tolong diketuk, diajak, digedor, mumpung ada di tanah suci. Baik di Madinah, baik di Mekah, itu perbanyak ke Masjidil Haram, mumpung ada di tanah suci, karena tidak ada yang menjamin bisa berangkat ke sana lagi. Ini yang awal. Nah baru kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, prosesinya begini. Ketika jamaah sudah siap semua, menggunakan seragamnya dari travel, jadi waktu pemberangkatan menggunakan baju batik yang akan dibagikan. Baru kemudian berangkatlah naik bus. Kami aturan penerbangan adalah 5 jam sebelum jamaah terbang
itu sudah ada di bandara. Maka inisiatif kami sewa bus, itu nanti kumpul di pom bensin depan. Betul? Semua jamaah wajib naik bus. Kang keluarga pengen nganter, monggo. Kang cewek nanti anak butuh mantu pengen nganter tapi pakai mobil pribadi, boleh. Tapi nyetelin bus. Nanti ketemu di bandara. Karena kejadian pernah dulu sebelum saya inisiatif sewa bus, jamaah masing-masing berangkat, masing-masing dengan kendaraan pribadi. Sing macet, sing nyasar, sing telat. Ujung-ujungnya 1 jam menjelang berangkat, dia baru datang. Ini yang bikin kacau, gak konsentrasi. Maka nanti ibu bapak insya Allah yang 31 Desember pun yang 19 Januari, kita nanti kumpulnya naik bus. Busnya tidak ongkos, gratis. Ini fasilitas dari kami untuk menghindari tercecernya jamaah. Semua sudah siap, bawa tas masing-masing. Nanti jamaah diberikan tas 3 macam. 1 koper untuk masuk bagasi, yang kedua untuk masuk kabin, yang ketiga yang kecil ini adalah untuk wadah paspor atau wadah obat-obatan. Ini semua dibagikan model begini. Semua jamaah 3, 1, 2, dan 3. Yang ini masuk kabin pesawat beserta jamaah. Yang agak gede ini adalah masuk dari bagasi, tidak dipegang oleh jamaah. Nah, ketika berangkat bagi yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika berangkat semua membawa ini. 1 jamaah 3 koper. Isinya untuk yang laki-laki ada kain ihram. Jadi kain ihramnya dibagikan. Ibu bapak-bapak gak usah beli lagi. Sudah cukup 2 helai ini untuk bapak-bapak. Dan untuk isi ibu-ibu adalah, kecuali mungkin sabuknya. Jadi sabuknya beli sendiri. Padahal kalau nggak pakai sabuk pun nggak jadi masalah. Untuk bapak-bapak. Ini dipakainya kapan? Nanti ketika akan masuk kota Mekah. Nanti jalurnya saya akan sampaikan alurnya bagaimana, perjalanannya bagaimana. Nah, ketika berangkat pun termasuk diberikan sal. Sal ini untuk ciri, untuk yang jamaah umroh. Jadi untuk mengingatkan kepada teman kita, oh iya ngengkukian batu kita niku. Mohon maaf, di sana tuh jutaan manusia. Kadang-kadang uang itu nongkrong berpepatan, uang melurus dia itu kiri. Makanya ada manasik ini biar saling kenal satu dengan yang lain. Bukan menjadi pak cawelen, gancang aja belok lurus ke batu nanti masuk bodoh. Terserah aja amal ibadah masing-masing. Nah, ibu orang tidak bisa sudah. Karena mohon maaf bapak ibu, saya umroh ini seleksinya benar-benar. Kenapa? Bagi jamaah yang bukan bekas TKW, yang memang akan kembali lagi. Karena kalau 1 saja hilang, kabur, nggak ikut pulang, itu 1 travel ditutup, dendanya 300 juta, hotelnya kena denda, pembimbingnya tidak boleh berangkat lagi. Makanya napik duwe nawa itu pengen cari di Mekah. Nawa itu pengen balik mana? Jadi ini pura-pura agak-agak kenceng nih hal ini. Pernah kejadian menjelang pulang, jemaah 1 hilang, itu tunda semua. Utang manting hampir 4 jam lebih mencari jamaah. Ternyata dia kemudian bersembunyi, ngakunya nggak pengen pulang, enak nih Mekah, dia orang pusing nih kanan. Lain dewek semua orang pusing pulang. Nah ini 1. Nah ketika sudah naik bus, semua bawa ini masing-masing, daftar isi tasnya sudah dibagikan belum Kang? Yang sebagian belum, silakan dibagikan untuk isi tas. Ini tas tenteng, ini tas bagasi koper, yang di tas ini juga yang kecil, tas ini itu ada isi-isinya di situ semuanya. Ibu tinggal beli 1, 2, sekarang berangkat kemana, itu tinggal beli saja. Sehingga nanti kemudian perlengkapan di sana insya Allah akan saya jelaskan selanjutnya. Nah baru kemudian Bapak Ibu Allah naik bus. Kemudian dari Serang berangkat menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Alhamdulillah di travel kami tidak langsung nongkrong di bandara. Kayak zaman dulu waktu pulang nongkrong di bandara kayak di bagian nasi box. Alhamdulillah kami menyediakan lounge. Jadi bahasa Inggris di sekitarnya tempat ngaut sementara lah. Masuk hotel ada tempatnya di situ.
kami sewa ruangan, duduk istirahat, makan, sholat dan sebagainya, manasik terakhir, baru 3 jam kemudian berangkat ke bandara. Naiklah pesawat. Ketika dari ruangan ini, nanti dibagikan paspor masing-masing dengan tiketnya. Ketika keluar akan masuk bandara, di bandara dibagikan si A, si B, si C, si D, semua dipegang dan disimpan di tas ini. Ini lah bahasa wong Serang, tas gablok. Paspornya di sini, simpan masing-masing. Anak-anak tolong perhatikan, jangan sampai tertinggal, karena itu isinya paspor, kemudian tiket pesawat. Jadi tas ini kemana-mana dibawa. Masuk sini, barulah diperiksa masuk menuju ke bandara akan naik pesawat. Semua diperiksa. Kalau yang ini yang besar sudah masuk duluan, kalau yang kecil ditenteng masing-masing. Maka harapan kami adalah yang muda-muda tolong bantu yang sepuh-sepuh, yang laki-laki bantu yang perempuan untuk saling membantu demi kelancaran bersama. Begitu masuk ada pemeriksaan X-ray namanya. Niku jalan dimasukkan. Maka saya ingatkan, jangan isi dengan barang-barang yang dilarang dalam penerbangan. 1, korek gas, gak boleh masuk sini. Yang kedua, benda tajam, gak boleh masuk sini. Yang ketiga, alat-alat yang dilarang seperti power bank dan sebagainya, tolong simpennya di tas ini, jangan di tas ini. Kalau power bank, bapak-bapak usul sing ngerokok, pripun jika waktu rokok boleh, tapi jangan banyak-banyak. Seselok sedang be. Di ukuran 20 ya, dalam sehari 6 bungkus kan, itu 10 hari kan 20 bungkus. Nah itu boleh. Atau rokoknya libur dulu. Ya. Kemudian setelah itu tolong ibu bapak ini mau masuk pesawat, jangan sampai ada bahasa lalagaan tapi menimbulkan keresahan. Ada kejadian jemaah umroh, ibu-ibu latah. Bu, bawa apa bu? Dari petugas. Bu, itu gagal berangkat. Tidak bisa. Kecuali bom daya ya. Kalaupun bahasanya bom, itu bisa gagal berangkat karena meresahkan penerbangan. Wis pokoknya diperiksa menang be, turun be. Ora awek akan. Tapi emanin barang cilik tapi ngeganggu kelancaran bersama. Itu jangan sampai terjadi. Nah baru kemudian Bapak Ibu Singkul muliakan, dinaik pesawat. Kursi pesawat itu yang akan kita naikin insya Allah, ini kelasnya Boeing 737, yang nanti jalurnya akan bercampur karena satu pesawat itu beda-beda travel. Satu pesawat itu masing-masing rombongan. Contoh ada suami istri, kita menjepati pengen dodokin karo laki be. Betul nomornya berurut, tetapi nanti kalaupun kebetulan dengan orang lain itu bisa ditukar tempat. Kebetulan nanti Pak Bibi, Fikri kalau rakyat dulu yang mungkin yang bisa mengalah lah. Oke, si pengen laki-laki ini karena kebetulan di umroh beda dengan haji. Kalau haji ditentukan satu kloter, wong mulus habis rombongan. Tapi kalau di umroh kadang-kadang ini di belah sini, ini di belah sini, yang penting gak jauh lah satu pesawat. Tapi kalau pen branding ya laki-laki pasti pen branding atau dengan anak pasti pen branding. Tapi kami upayakan susunannya nanti adalah berbaris. Kalaupun kebetulan si istri pojok belah itu, si suami sebelah sana, itu insya Allah bisa ditukar asal pesawat sudah dalam keadaan terbang stabil. Memang ya orang senang sih, wong 9 jam setengah dodok karo wong seten ya. Belum pernah ngalami itu paendah dodok mau dewekan dong haji trenenge kuwi wong tua pisan tuh. Tunggu karo wong ngajak ngobrol tak kelatih sekolah. Nah itu bisa diatur, posisi kursi bisa diatur. Jadi jangan khawatir ya, gue belum ada karo anu, yang sendirian tolong mengalah biar yang berpasangan bisa brandengan. Nah baru 9 jam kurang lebih di atas pesawat kita mendarat ada 2 alternatif, lagi masih nego apa langsung Medina apa langsung ke Mekah bagi yang 31 Desember. Kalau yang 19 Januari itu tidak langsung ke Ankara ke Turki kurang lebih 16 jam. Tapi kalau di Jeddah cuma 9 jam. Di atas pesawat 1,5 jam. Yang nggak ngerti tolong tanya. Yang nggak tahu tolong tanya ning sing pengalaman.
yang membimbing Haji meneng baik ya, generasi penerus dapat jadi pembimbing baru diperhatikan, karena ibu-ibu itu masing-masing jemaah itu latar belakang. Anak seorang yang gindi pawon maning, dapur maning, berimak maning, ujung-ujung lu maning pekah kaget. Dan juga toiletnya beda dengan toilet di rumah, yang menggunakan tisu. Masuk WC, toilet penguyu di pesawat, niku apik berarti gayung, yang ada tisu. Bahasa Jepangnya mah lah, peper. Nanti gue menggunakan itu. Jadi kalau nggak tahu nanya, takut Haji Fikri pripun atau Haji Koja pripun, jadi nanyakan itu. Baru berangkat, tolong banyak berdoa, karena bukan berarti saya menakut-nakuti, tapi menimbulkan kehusuan. Ini pesawat itu kan Allah karim 20.000 meter di atas daratan. Aja sampai jejorangan semua buku-buku, wenten jemaah sing jejorangan sepatu atau dalam jendela ngomong, ya Allah dhuwure meledak premen ya. Enggak juga pengen selamat, ibu mau membayar meledak. Tapi yang kabeh ngedoa, akeh zikir, akeh kapal magur, liburan, awang-awang, angkasa, iku ya Allah berarti ratusan ton, puluhan ton. Lagi wonge baik 50 kilo kali wong 400 300 sampun pinten ton itu, ditambah bawaan barangan aneh, ditambah badan pesawate niku sampun ratusan ton. Wis ngedoa jol mundur, kalau jalurnya di Jeddah kita dapat tiket besok ini, mungkin seminggu dan saya informasikan itu tiket sudah di Jeddah. Setelah turun Jeddah, baru di Jeddah kita turun, tidak ganti apa-apa, tapi langsung menuju ke Madinah. Insya Allah kita Madinah dulu berarti posisinya masih menggunakan pakaian biasa, seragam batik dari Indonesia. Dari Jeddah ke Madinah naik bus kurang lebih 6 jam atau 5 jam. Berangkat ke Madinah untuk yang 31 Desember. Kalau untuk yang 19 Januari itu alhamdulillah, mudah-mudahan dari Ankara Turki langsung ke Madinah Mekah menggunakan kereta api cepat, alhamdulillah. Itu Kang Akrab luar biasa, tiketnya satu orang itu 1.200.000 itu tiket. Sampai kemudian ke Mekah itu cuma 2 jam, kalau naik bus 5 jam. Nah di Madinah kegiatannya apa saja? Masih menggunakan pakaian biasa. Ini di Madinah. Ketika di Madinah ganti pakaian, istirahat, bagi kamar, dan ini kamarnya adalah 4 orang, satu kamar 4. Itu nanti tinggal dikondisikan saja, saya dengan siapa. Oh golongan ini laki-laki rapi, iki wadon kabeh, ikuti di tanggal 3 Desember atau kemudian nanti kalau jadi masuk keluarga papat satu kamar berarti. Nah itu diatur sedemikian rupa, satu kamar 4 orang. Istirahat, masukin koper, beres, baru menuju ke Masjidin Nabawi. Apa saja dilakukan di sana? Yang pertama ziarah di kuburan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau dulu waktu haji kita rombongan. Waktu haji Kang Haji pengen rombongan. Saiki tidak bisa masing-masing. Semua harus dengan menggunakan barcode yang diatur oleh travel. Jadi jamaah nggak pusing-pusing daftar bla 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 enggak. Cuma di datanya satu kali saja untuk ziarah di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nanti yang 31 Desember dan yang 1 Januari, insya Allah nanti yang perempuan yang bimbing rakyat kula lah. Di Pune wadon, lanang-lanang. Nah di sana kita banyak berziarah, baru kemudian ngakehaken ibadah, makan 3 kali dalam satu hari di Madinah untuk jamaah umroh yang 31 dan juga yang 19 Januari. Di situ kita makan dijamin, makan Indonesia, kita bolak-balik ke situ, piknik jalan-jalan, dan programnya di travel adalah Jabal Ma'ed itu program luar. Untuk ziarah berkunjung ke Jabal Ma'ed itu kesepakatan jamaah, karena travel tidak menyediakan kecuali ziarah tur Madinah seperti di Masjid Kuba, di Kiblaten dan sebagainya, kebun kurma, Jabal Uhud itu di sana itu ke tanggung jawab travel busnya. Nah baru beres kita 3-4 hari di Madinah, baru persiapan. Karena mohon maaf Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita di Madinah yang 31 Desember. Jadi ini Indonesia, kita terbang langsung ke Jeddah.
kita 9 jam naik pesawat. Dari Jeddah kita menuju ke Madinah. Nah, baru ini adalah ketika jamaah di Madinah 3-4 hari di sana, perbanyak Masjid Nabawi. Barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi, pahalanya 10.000 kali lipat. Lamun sholat di Masjid Nabawi 1 rakaat, berarti 10.000 rakaat di masjid yang lain. Jadi ongkos 32 juta karena empas bilang. Orderingnya, karena memang usaha. Nah, di Madinah ini Bapak dan Allah Subhanahu Wa Taala banyak baca sholawat, banyak baca Quran, banyak berdoa. Yuk dikirim bareng berangkat. Hotelnya tidak jauh, cuma 100 meter dari Masjid Nabawi. Jadi cuma dua hotel blok saja, dekat bolak-balik. Tinggal jalan pagi-pagi jam 2, jam 3, Fikri awas. Karena Masjid Nabawi itu luasnya kurang lebih 60 hektar. Tapi yang sholatnya berebutan, beda ke Masjid di Indonesia. Luasnya luas beneran, suku paling papan. Tapi di Masjid Nabawi penuh berebutan. Maka nanti dibangunkan jam 3, jam 4 sudah dibangunkan, diketrok. Nanti kalau pembimbingnya ternyata tidak ketrok, ibu bapak tolong komplain. Apa nih dia pembimbing ditunggu baik. Pembimbing jodoh apa di masjid, aku silahkan lapor ke saya. Nanti tidak saya berangkatkan lagi. Nah, kemudian kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berangkatlah berjamaah di Masjid Nabawi, balik pulang bareng. Kemudian jalan keliling di Masjid Hijabah, kemudian di Masjid Aqsa. Ada kesempatan bisa di musim Al-Quran itu di sekitar kota Madinah. Kita jalan-jalan banyak berdoa karena ini masuk bagian daripada tanah suci. Insya Allah doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekian hari beres di Madinah, persiapan diumumkan kita rombongan travel Kabupaten Serang akan berangkat menuju kota Makkah. Nah, ini Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang 31 Desember. Dari Madinah ada satu tempat namanya Bir Ali. Jadi masjid tempat mikot. Jarak Madinah ke Mekah 500 km. Kemudian dari Madinah ke Bir Ali cuma 35 km naik bus bareng-bareng. Sudah menggunakan pakaian ihram di hotel sebelum naik bus. Contoh, Bapak Ibu nanti sore jam 2 kita berangkat menuju Makkah. Maka itu setelah sholat zuhur, makan siang, bapak-bapak sudah menggunakan pakaian ihram. Ibu-ibu sudah menggunakan pakaian ihram, kerudung putih, baju putih, dan yang lainnya juga serba. Bapak-bapak kopiah lepas, baju dalam lepas, kaos lepas, semua lepas, cuma tinggal menggunakan 2 kain ihram. Silakan cara menggunakannya nanti diajarkan di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu berangkatlah menuju ke Bir Ali. Di Bir Ali turun, ini diatur. Toilet laki-laki beda dengan toilet ibu. Perempuan sebelah sana, ibu belah sini. Ini tanggung jawab pembimbing. Awas, jangan terpisah. Karena di sini di Masjid Bir Ali atau Masjid Dzul Hulaifah kumpul ratusan orang. Semuanya beda-beda travel. Jangan sampai salah masuk bis. Mancing bus, orang delak-delak. Begitu duduk semua celana selingok lah kasih pesek. Dewek doang. Berarti mancingnya mobil Pakistan salah. Nah, di situ apa yang dikerjakan di Bir Ali ini? Satu, sebelum kita umroh boleh mandinya di hotel ketika masih di Madinah. Nawaitul ghusla bil ihrami sunnatan billahi ta'ala. Orang ketemu pagi ngomong Arabe, wis ngomong Jawabe, niat isun atus umroh kena Allah. Sah. Beres mandi di Madinah, maka di sini ibu bapak sudah menggunakan pakaian ihram,
barulah naik bus untuk yang 31 Desember 19 Januari pun sama naik bus, karena bedanya nanti yang 19 Januari ke stasiun kereta api menggunakan bus, baru ke Mekahnya pakai kereta api insya Allah. Nah kemudian ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum naik sini apa pekerjaan yang kita lakukan di Bir Ali? Satu, wudhu. Kedua, sholat sunnah. Kalau kebetulan pagi, maka kita sholatnya 3 jenis. Satu, tahiyatul masjid. Yang kedua, sholat duha. Yang ketiga, sholatnya adalah sholat sunnah ihram. Usolli sunnatal ihrami rak'ataini mustaqbal kiblati lillahi ta'ala Allah Akbar, tidak berjamaah, tetapi 2 rakaat masing-masing. Kemudian bacaannya apa sih Pak Haji? Jangan yang panjang-panjang. Rakaat pertama kuliah, yang kedua kulhu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tolong aja surat sing sejen, sebab sing sejen durung tentu kawam. Sing apal-apal bilang gana. Beres, assalamualaikum, assalamualaikum. Ngumpul di bus, tolong di bus pembimbing periksa dulu sebelum niat ihram. Apakah bapaknya masih menggunakan peci? Karena orang yang sudah niat ihram itu tidak boleh menggunakan penutup kepala bagi laki-laki, tidak boleh menggunakan pakaian dalam, pakaian berjahit bagi laki-laki. Jadi pembimbing tugasnya periksa, Mang, peci copot, Mang, kolor copot, Mang, kaos copot. Untuk laki-laki, kalau perempuan rapi seperti biasa. Baru kalau sudah semua jamaah siap dalam kondisi tidak menggunakan yang dilarang, maka dipimpin niat adalah niat Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya ngintil konon bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Beres niat berarti sudah naik bus, berjalan kurang lebih 5 jam ya untuk 31 Desember. Baru berangkat kita baca talbiyah bareng-bareng di jalanan. Banyak hal-hal Allah Karim kalau dibayangkan Pak, ternyata negeri kita lebih subur dibandingkan Arab. Di sana kiri kanan pasir batu, kemudian pembimbing aja turun. Seturun ke jalan, awas nyonya. Pembimbing jemaah udah selampakan cerita di mobil jalan agar jamaah tidak jenuh. Cerita apa saja, dongeng A, B, C, D aja itu barang pembimbing di Madinah sampai makanya karena pembimbing molor gitu ya. Jalan cerita talbiyah sepanjang jalan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sepanjang jalan sampai ke kota Mekah baca talbiyah 1 jam. Nanti kebetulan alhamdulillah travel kita saya arahkan di sini ada tempat namanya Wadi Rabi', restoran. Karena perjalanan 5 jam 6 jam di tengah jalan istirahat. Alhamdulillah travel kita makan di sini kita gratis. Makan gratis, makanan gratis.
Barulah berangkat menuju ke kota Mekah. Sampai kota Mekah bagi kamar lagi. Bu, hotel kita di Mekah adzan jadi Masjidil Haram. Allahu Akbar, kita turun. Sebelum selesai adzan sudah nyampe dalam masjid. Mungkin dari sini sampai ke pertigaan jaraknya gak jauh. SMP lewat 250 meter insya Allah. Beda dengan jamaah haji tadi ya 3 kilo naik bus rebutan. Nah ini. Nah di sini kita bagi kamar lagi. Tapi ingat masih menggunakan pakaian setiap jamaah haji atau jamaah umroh yang sudah melakukan niat di Bir Ali tadi, nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala, berarti sudah siap menjauhi larangan-larangan ihram. Yang pertama, tidak boleh menggunakan penutup kepala bagi laki-laki. Wis pokoknya picak ke kantor. Al kiai, ustaz, kafe, tujulik tidak bisa menggunakan penutup kepala. Yang kedua, tidak bisa menutup wajah bagi perempuan. Laki-laki, perempuan. Pak, bagaimana kalau pakai masker? Kalau masker bukan nutup wajah, tapi sebagian wajah itu boleh. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menggunakan pakaian berjahit untuk laki-laki. Kolor lepas. Kalau ada jamaah yang kemudian sudah niat melanggar ini, maka kena bayar dam. Itu kambing 1 ekor, harganya 1.200.000. Orang jadikan kalau dicopot contoh Kang Aswara, awas. Pasti di Medina contohnya, orang sampai nih Mekah di kedelem Haji Fikri atau Haji Suader, dari pakai celana. Maaf di Fadilah juaraan ya. Itu tetap bisa aku dibayar 1.200.000, berarti melanggar muharramatil ihram. Baru kemudian yang keempat, tidak boleh merontokkan rambut bagi laki-laki dan perempuan. Apakah kukur-kukur niat? Nah itu umrotak, kagum dia kukur-kukur. Ih jarang-jarogol, alhamdulillah jarang kasih berlu, lah nyumput. Itu dosa. Wajib kasih tahu ke pembimbing, wajib mulanya jarogol rambutnya premen ini ya, wedus siji. Kambing 1 ekor. Ini repotnya orang ihram umroh haji itu kalau tanpa pembimbing ya begini. Asal berangkat doang gampang. Yang punya duit berangkat beres pulang, tapi kalau tidak perhatikan sisi ibadahnya, emang sayang. Tuh, ini laki perempuan, laki dan perempuan. Yang kelima, tidak boleh kemudian menggunakan minyak wangi. Laki dan perempuan, gak lama kok, cuma dari Madinah ke Mekah setengah hari doang. Karena nyampe kota Mekah lupa dia. Begitu makan, beres makan, dikasih makan bukan masih ihram, durung tawaf sa'i. Ibu-ibu cuci tangan pakai sabun. Orang amis dia nuhun, pun teh, aslisun konoku. Hai, kenang tegak, wangi gak boleh. Ada warna-warna pembimbing, duitlah kemana nih, mana tuku korma. Harus terbuka. Satu. Yang nomor 6. Tidak boleh memotong kuku. Kuku tidak boleh. Contoh dicopot-copot, kebiasaan. Dikit-dikit itu kebiasaan. Gak boleh kalau sampai lepas wedus. Tidak boleh juga melakukan cumbuan. Laki-laki tawuran manggilnya bercumbu. Yang ke-8, tidak boleh meminyaki rambut. Yang ke-9, tidak boleh potong pohonan. Jual cawel kan, kebiasaan di sini. Metuning latar, cawel, wiwitan, ceplek, itu wedus. Denda wedus, tapi jangan dituding gua memang dul. Orang jemaah cawel, wedus. Jadi bisa bertengkar. Kemudian tidak boleh yang ke-10 melaksanakan akad nikah. Tawuran temen.
Yang ke-11 yang lebih parah, tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Bahaya ini dikit selagi menggunakan pakaian Sampailah ibu bapak sekarang di kota Mekah dalam kondisi masih ini yang 10 dijaga, 10 larangan ini dijaga kabeh ketika menggunakan pakaian. Beres semua istirahat di kota Mekah, bagi kamar si A si B, ibu anu kamar ini, bapak anu kamar ini, baru kita turun di lantai dasar, makan selesai menuju ke Masjidil Haram. Untuk apa? Melaksanakan rukun umroh yang kedua, tawaf. Tadi di bin Ali satu niat. Baru kita melaksanakan tawaf, masuk. Ibu, bapak-bapak kita masuk masjid sudah punya wudhu semua tidak? Sampun. Semono parti melaku arane wong akeh. Ana mesti kentut ibu. Maaf bu, nyata pengalaman apa sih Sulaiman buat di rutbah lah jemaah itu tak besar mancing. Mengaji kita nih koyo. Minggir man. SD sabar. Beres sampun. Mereka mancing. Mengaji aku maning kepentun. Obol maning. Maka jamaah kuncinya sabar. Masuk Masjidil Haram masih menggunakan pakaian kita lakukan doa 7 kali putaran. Doanya internet pembimbing. Orang hafal baca selawat, orang hafal baca zikir, orang hafal baca tasbih, orang hafal lafaz Allah. Beres 7 kali putaran, titip diawasi, tidak boleh menghadap Ka'bah, tidak boleh membelakangi Ka'bah. Ka'bah harus ada di samping sebelah kiri. Coba hampir cara menggunakan pakaian ihram. Wong lanang, iki lanang waktu itu piluan ya. Bisa ya, apa bisa mau diajarin ya. Atau gawa anu ya apakah kancing kahwat. Teman aja ucul. Peniti. Nah caranya begitu, sama ratakan dulu di tengah. Nah, ujungnya disamaratakan, pegang, pinggir pinggang. Ini cara yang pertama menggunakan pakaian untuk laki-laki. Tekuk, masuk. Nah baru kemudian dikembalikan lagi. Digulung. Boleh ditambah dengan menggunakan gesper atau napi kaki green untuk laki-laki. Dikocai copotan, kalau dicopot, sarung copot, celana copot. Ya nanti di sana, jangan di sini. Kalau dicopot kau memang berlaku. Nah posisi menggunakan pakaian ihram yang di atas untuk laki-laki itu kalau biasa tidak tawaf boleh dikirimongaken, kirimong dikit. Dikirimongaken itu kalau posisi tidak tawaf. Tapi kalau tawaf itu yang sebelah kiri dibuka. Sebelah kiri dibuka, tarik. Kebalik om. Ini yang dipanjangkan bos. Apa kita libur silakan. Karena nanti yang ditutup ini adalah yang menghadap Ka'bah. Ka'bah jadikan sebelah kiri. Ini kalau ketika tua berarti ini terbuka. Pak, lamun keseliru muter premen. Orang jadi soal. Masuk Tuhan. Paham ya Bu ya? Bapak ya, cara menggunakannya begitu. Nah, beres melakukan tawaf 7 kali putaran, titip ngobrol boleh, tapi sing penting ada sampai awas temunan jika temunakan. Kalau ngobrol karo bibi awas.
So, berarti tawaf ini jangan kami jendel, salah dikol. Bagaimana umroh? Tidak ngomong. Ini caranya. Beres 7 kali putaran, ya beres 7 kali putaran. Kemudian kita lakukan sholat sunat tawaf 2 rakaat. Dipimpin oleh pemimpin nanti sholat ini dikit, untuk dereng. Sebab tawaf itu wajib punya wudhu. Kalaupun bahkan ada diterapkan, insya Allah boleh. Tetapi tolong di Masjidil Haram jaga mulut. Udah sercangkep cablak pegas diopenan. Anu wong ireng ngomong, anu wong banir ngomong, anu wong ayu ngomong, macam-macam. Jadi tolong itu jangan sampai dilakukan. Sedikit disingkatkan. Muter doa beres 7 kali putaran, sholat sunat 2 rakaat, laju kemudian kita nanti untuk di zikir Ismail, untuk tawaf Ibrahim, untuk nempel di Ka'bah jangan saat itu, karena baru datang. Bukan yang ngacak sekabe. Satu, yang kedua jalan belum tahu. Beres saat itu dibalikan sofa marwah dilakukan, tapi di sofa tidak wajib punya wudhu. Nanti ada gambarannya sa'i bagaimana di situ. Beres sa'i baru kita menginjak ke rukun yang keempat, yaitu cukur atau ta'alul. Sa'i tadi sofa marwah, empatnya cukur ta'alul. Baru ini dicukur rambut kita. Beres 1 kali umroh, balik ke hotel, istirahat, makan. Baru malamnya, karena waktu kita mepet cuma 4 harian di Mekah, itu kita berangkat ke Masjidil Haram. Cuma aturan sekarang, orang masuk Masjidil Haram itu Pak Sulaiman harus menggunakan pakaian ihram. Kalau yang pengen dekat dengan Ka'bah, jadi bohong-bohongan aku pakai ihram Pak Subriwa. Serok berikut dapatnya ke Ka'bah. Laki-laki perempuan masuk ke Ismail sekarang antrian. Beda waktu zaman 2012 gaji pagi dulu. Sekarang antri, laki-laki sebaris, perempuan sebaris. Plus cium hajar aswad juga tergantung kondisi. Kalau memungkinkan ya, kalau tidak mungkin berarti Allah belum berkenan. Beres ke masjid, berbanyak ke masjid, pahala berjamaah di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Kemudian istirahat, besoknya Tour City, putar kemana? Ke lingkungan di Mekah, ke Mina, ke Arafah, ke Muzdalifah, Jabal Nur, Jabal Sur, Jabal Roma. Nah situ kita putar, baru ambil mikot lagi yang kedua, mungkin Jarona atau Tanqim yang terdekat. Berarti niatnya ke tempat Jarona, ke Jarona menggunakan pakaian di sana, mandinya di hotel, baru berangkat, kita tawaf lagi, sa'i lagi, cukur lagi 2 kali umroh. Ada waktu sempat kita teluyuk bareng-bareng untuk hadiah orang tua almarhum, abah yang meninggal, kakek yang meninggal. Saya pengen hadiah untuk beliau-beliau bisa umroh di yang terdekat, mikotnya di Tanqim. Baru kemudian selesai Tour City, perbanyak di masjid. Nanti ada program, kalau mau nanti ada kesempatan program Taif, itu bisa lakukan cuma sehari penuh dari pagi sampai sore kita ke Taif. Harganya luar biasa. Kalau mobil jeans 5 orang itu kurang lebih 1.800 sampai 2.000 real, 8 jutaan lebih. Nah, makanya nanti saya pakai bus saja lah. Kalau itu memungkinkan kita pakai bus, insya Allah bisa meminimalisasi harganya per orang paling 100-200 real. Jadi bisa. Lalu kita berangkat ke Taif, sore pulang. Ada daging Tour City tambahan juga. Ini gratis dari travel. Di sana ada bakso Mangudin, makan di situ gratis, dijamin oleh travel. Ini kelebihan travel kita di sini, dijamin makan dan sebagainya. Beres kemudian balik ke kota Mekah, biasanya itu langsung ke Jeddah. Tolong di Mekah berbanyak ibadah di Masjidil Haram, karena di sana banyak doa ijabah, tempat ijabah. Kemudian depan Ka'bah yang berdoa, berdoa ya Allah pengen yang depan Ka'bah, ijabah pasti insya Allah. Nah, baru kemudian Bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pulang kembali ke Indonesia. Di Indonesia sudah selesai umroh, yang paling berat itu setelah pulang dari sana. Di sana tuh enak ibadah. Tapi sampai Indonesia 91 mulai pusing muncul lagi. Terus kebayang menagih harapan lawang ke pendapat.
Nah, jadi mudah-mudahan ini ibadah yang penting. Sambil sebelum itu silakan kalau ada yang ditanyakan. Yang penting jangan sampai melanggar Muharram yang 10. Saling mengingatkan satu dengan yang lain, saling gandeng. Termasuk di Raudhah, di kubur Nabi itu dikawal nanti. Perempuan-perempuan, laki-laki ikut tempat ijabah, sholat 2 rakaat, 4 rakaat, merdu asing akeh. Di situ tempat ijabah. Rasul memandang kita, Rasul melihat kita, kanjeng Nabi dengan akan dibulat-bulat. Ya Allah, umat kita sing pelosok tekan berene menawa diparingaken mancing surga Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali titip di Kota Mekah dengan Indonesia, beda tradisi, beda budaya. Wong rika lamis-lamis waspada, hati-hati. Ati kaya wong kene gampangan. Ngriki ku Allah bahaya. Bayan apa celamitan wong ordel meneng tangan cekal-cekal. Di mata kudu hati-hati berangkat ke mana-mana, tolong bareng-bareng. Nanti insya Allah diajak juga ke tempat belanja kebun korma di Madinah. Di Madinah, di Mekah ada insya Allah. Di Madinah itu ada kebun korma. Di situ nyicip gratis, tapi ngantongi bayar. Tapi wajah-wajah gratis kabeh. Tapi cicip boleh, kamu mungkin ambil deh. Cicip ya, boleh silakan. Kali mereka cicip ya. Saya kegem, raganya 3 kilo tuh. Itu silakan. Ya, cicip boleh, tapi kalau ngantong bayar. Nah, termasuk nanti di Kota Mekah kita ke Taif, insya Allah mudah-mudahan ada waktunya. Itu program luar, patungan lebih sedang. Kita bisa ke Taif, Abdullah bin Baz, kemudian Abdullah bin Abbas maksud saya, baru kemudian ke kereta gantung. Mudah-mudahan di situ ongkosnya 80 real per orang naik kereta gantung untuk di Taif. Nah, baru kemudian di Bapak, termasuk yang Turki, mohon maaf, kejadian kemarin ada pemboman. Jadi untuk Kapadokia kayaknya lagi gawat. Yang layang-layang putus, balon udara itu pengen lagi gawat ini. Nah, mudah-mudahan, tapi mudah-mudahan sih ketika waktunya tidak jadi masalah. Nah, ini Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti program-program di Turki juga ada, seperti ke Teluk Bosporus, kemudian makan di bawah jembatan. Karena memang Turki itu Asia dan Eropa. Ini untuk yang Turki ya, 19 Januari. Di sana ada tempat-tempat pasar murah, Masjid Hijau, kemudian juga Hagia Takia, dulu yang museum jadi termasuk museum peninggalan Rasul, rambut Rasul, bedak Rasul, jubah Rasul, baju Rasul, pakaian Rasul, sorban Rasul, itu ada di museum di Hagia Takia di Turki, insya Allah bagi yang ke Turki. Ya, itulah perjalanan ibadah haji umrah Bapak Ibu. Silakan ditanyakan. Yang paling pokok, yang paling penting, bekalnya pinter. Ada yang berbisik jemaah mau pagi jangan nyaman pinter, sing akeh. Kok sing akeh pagi, kita melu. Ya, khususlah kalau untuk oleh-oleh nggak ada batasnya. Tapi toh batasi. Kalau ada silakanlah semua 5 juta bawa cukup 11.000 real. Kalau untuk yang 31 Desember, kecuali Turki rendah itu. Turki banyak jajanan di sana. Nah, demikian Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.